Oh, ibu. Kepala sih, yuk. Yuk. Oke, di kepala. Maaf ya. Ya. Di sini ada tulang kepala atau os kranial. Di mana os kranial ini kalau di ayam cuma kita melihatnya dari beberapa kafum aja. Yang pertama di sini ada kafum orbita, tempat perutakan mata. Terus ada kafum nasi, tempat apa namanya saluran pernapasan. Terus di sini ada kafum oris atau oral mulut. Selanjutnya di sini ada kafum timpani, di mana kafum timpaninya kalau untuk ayam ini sangat-sangat jelas sekali ada di sini. Gitu. Ini bentuk pertanyaannya apa ya? Kafum apa ngono ya? Mbok ada nomor ditunjuk. Mau teknya nih, kira rongga. Kafum itu biasanya rongga. Rongga apa ngono ya? Rongga biasanya kafum. Oke. Setelah itu mungkin langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama dari pada apa namanya tengkorak atau kranium ini. Pertama di sini kita bisa lihat adanya paru. Paru ini dibagi jadi dua, paru atas dan paru bawah. Dan penamaan untuk di kali ini kita khusus di bagian atas aja. Jadi di atas ini ada paru atas ini. Keseluruhan paru ini dinamakan kulmen. Dimana kulmen ini sebenarnya sama kayak kuku. Jadi dia bisa tumbuh, bisa copot juga. Kulmen ini seperti itu. Dan di bagian sekiranya dia itu setengah ke depan dari kulmen. Iya, di bagian bawah kulmennya pas ini, bagian ujung-ujungnya kulmen ini. Jadi dia mulai separuh sampai ke depan, dia ada kulmen ini membentuk penajaman di bagian pinggirnya. Penajaman ini dinamakan tomio. Bentuk tajam ini dinamakan tomio. Gunanya apa? Ya, gunanya untuk membelah-belah makanan. Dan ini biasanya untuk hewan-hewan atau burung-burung pemangsa karnivora, dia lebih tajam lagi. Seperti itu. Makanya kenapa kalau kita melakukan penanganan, mau memasukkan obat lewat mulut, melakukan penyuntian, itu nggak dari depan kalau untuk unggas, tapi agak ke sisi bagian belakang sini. Kalau yang dari belakang ke depan. Maksudnya bukan dari belakang ke depan, dari biasanya kan kalau masukkan ke dalam ya udah dari depan aja. Itu nggak dari depan, tapi dari pinggir sini agak belakang. Ke dalam dimasukkan langsung ke crop biasanya. Terus di depan sini kalau masih kecil biasanya ayam itu memiliki ektut. Ya, gigi telur. Gunanya buat apa? Buat memecah kerambang dia. Saat kecil kan dia butuh keluar dari kerambang, jadi dia memecah menggunakan ujung dari paruhnya ini yang dinamakan ektut. DOC ya? DOC biasanya DOC. Deoksigen. Terus habis itu apa mana? Terus mari kan ya? Oke. Sekarang masuk ke os vertebrae cervicalis. Mungkin untuk os vertebrae cervicalis itu nggak jauh berbeda dengan yang ada di ruminansia, tetapi kita lebih fokuskan di sini ke jumlahnya saja. Jadi os vertebrae itu kalau udah pertumbuhan tulangnya itu udah sempurna, di ayam itu bisa kita temukan antara sekitar 13 sampai 14. Dan untuk di bebek itu sekitar 18 sampai 17 sampai 18. Dan untuk di angsa itu sekitar 25. Mungkin bagi yang tanya di angsa kenapa kok bisa 25? Kan kita kemarin udah bikin makalahnya ya. Jadi harusnya paham ya. Jadi apa, Man? Untuk angsa, kenapa dia itu jumlahnya 25? Karena dia itu untuk menyeimbangkan tubuh dia. Karena dia kan berenang ya, butuh untuk melaju itu, jadi juga sebagai organ keseimbangan itu organ. Ya bagian untuk menambah keseimbangan tubuhnya dia, jadi dia menggunakan leher yang panjang itu. Dan juga itu juga untuk kendali juga. Kayak lek renang lek cuma hanya didukung dari ekornya saja kurang cukup, jadi dia didukung dari lehernya juga. Seperti itu. Selanjutnya untuk hewan-hewan lain, unggas-unggas lain seperti burung-burungan, itu rata-rata mereka memang di dalam apa namanya di dalam file-file itu disebutkan bahwasanya ada mungkin sekitar paling sedikit itu 8 ruas. Tetapi sebenarnya untuk 8 ruas sendiri masih belum ketemu, aku masih belum tahu jelasnya itu apa. Aku waktu itu tanya ke Kak Musuh juga, Kak Musuh masih belum tahu untuk yang 8 jelasnya apa. Tetapi untuk yang paling sedikit, untuk sementara hewan yang sudah diketahui itu adalah burung hantu. Dan itu ruasnya sekitar 10 ruas. Seperti itu. Oke, mungkin untuk vertebrae cervicalis sudah yang ditanyakan sebelum masuk ke bagian vertebrae thoracalis. Aman. Oke. Selanjutnya masuk ke kita vertebrae thoracalis. Aman.
Oke, vertebrae thoracalis. Vertebrae thoracalis di sini untuk ayam sama untuk jumlah antara ayam dan juga bebek itu nggak ada perbedaan. Tetapi untuk bentukan dia berbeda, sedikit berbeda. Oke, mungkin untuk pertama kita bahas di ayam dulu. Untuk di ayam sendiri kita bisa lihat di sini jelasnya. Di sini yang menandakan bahwasanya dia itu udah masuk ke vertebrae thoracalis apa? Kita bisa lihat dari prosesus spinosusnya. Prosesus spinosusnya untuk vertebrae thoracalis yang pertama pada ayam itu dia lebih tinggi dibandingkan yang depannya. Bisa dilihat. Oke, lebih tinggi kan? Oke. Berarti ini dinamakan vertebrae thoracalis pertama. Dan dia sifatnya itu mobile. Kalau ditanya mobile itu apa? Jadi dia bebas bergerak. Di bebek sama kalau untuk yang pertama. Selanjutnya untuk bagian ruas yang kedua sampai yang keenam ada 5 ruas. Di sini membentuk satu penyatuan. Penyatuan ini dinamakan notarium. Penyatuannya dinamakan notarium. Jadi dia tidak bisa bergerak bebas. Untuk fungsinya buat apa? Nah ini fungsinya aku yang agak lupa, mungkin nanti tak tanyakan. Menopang sayap dan menahan tekanan saat mendarat. Nah ini. Nyatet. Aku lari. Ini apa? Bisa Menopang ditambahkan? sayap dan menahan tekanan saat mendarat. Menopang sayap. Itu piro 2 sampai 6. Itu dia 2 sampai 5. 6 sayap dan apa? Oh 2 sampai 5. Sorry, notarium tadi 2 sampai 5. Sorry. Menopang sayap dan menahan 4 ruas, tekanan saat mendarat. Menahan tekanan saat mendarat. Oh iya kan 7 ya, 6 sendiri terus. Ya, ingat. 2 sampai 4, sorry. 2 sampai 5, sorry. Jadi cuma 4 ruas. Nah, dan kalau di bebek gimana? Kalau tidak salah kalau untuk di bebek itu sendiri, dia tetap membentuk penyatuan. Tetapi proses spinosus dia itu nggak menyatu. Jadi dia sendiri-sendiri, pecah-pecah gitu. Itu yang menandakan perbedaan dari bebek dan juga dari ayam. Kau diam. Oke. Oke, selanjutnya setelah prosesus spinosus dari bebek tadi kan perbedaannya ada di situ ya. Terus selanjutnya untuk prosesus vertebrae thoracalis yang ke-6 dia memisah. Jadi bukan hanya prosesnya tapi juga ruasnya dia itu memisah dan dia membentuk sama seperti vertebrae thoracalis pertama, dia mobile. Jadi dia bebas bergerak juga. Oke. Selanjutnya di bagian vertebrae thoracalis ke-7 plus os lumbosakral, vertebrae lumbosakral dan juga os vertebrae coccygealis pertama. Dia itu akan mengalami penyatuan. Penyatuan ini dinamakan sinsakrum. Kenapa dinamakan sinsakrum? Sin itu kan kalau kalian pernah mensinkronisasi akun, kalian pasti ada SYNC gitu bentuknya ya, sin. Nah, hampir sama seperti itu. Jadi ini tersinkronisasi bersama dan dia tersinkronisasinya itu bersama sakrum, makanya dinamakan sinsakrum. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kalian kalau pengen lihat perbedaannya, yang mana sih yang lumbo, yang mana yang sakral, terus yang mana yang coccygeal, kalian nggak bisa lihat dari atas memang, tapi bisa lihatnya kalian itu dari bawah sini. Nah, jadi setelah adanya koste-koste ini, kita bisa lihat di bagian bawah sini itu ada satu bagian yang menonjol. Nah, ini yang ke-6. Selanjutnya ke-6 yang ini, terus selanjutnya di sini ada yang ke-7. Tapi ini karena memang mungkin pertumbuhan tulangnya belum sempurna, jadi belum terlalu jelas. Tapi sebenarnya di sini kita bisa lihat nanti ada perbedaannya. Nah, ini bisa kita lihat di sini lumbal, terus di sini sakrum, baru di sini ada coccygeal. Di sini kita bisa lihat di sini ada bentukan yang masih agak menonjol. Yang agak menonjol ini, adalah dari vertebrae cervicalis, thoracalis. Terus yang di sini ada lumbal itu menyatu juga. Menyatunya tapi dia nggak ada penonjolan-penonjolan. Dan di sini yang benar-benar rata, di sini itu ada os sacrum, vertebrae os sacrum toh. Vertebrae sacralis ya, os sacrum atau vertebrae sacralis. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada penyatuan dari coccygeal yang pertama.
vertebrae coccygialis yang pertama. Oke. Nah selanjutnya di bagian ini kan kita sebut kerangka penyusun bagian aksialis. Nah terus di paling ujung sendiri di sini ada bentukan seperti dayung segitiga. Nah bentukan ini dinamakan pygostylus. Pygostylus gunanya buat apa? Jadi gunanya pygostylus itu buat memudahkan membantu kemudi dari unggas, ya, membantu kemudi. Nih, pygostylus itu yang ujung ini. Ini enggak sih? Kayak dayung ini. Iya. Kalau kalian lihat layarnya kapal layar itu ya kayak gitu lah. Oke, aksialis sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan untuk bagian aksial. Aman. Terus apa? Jumlah satu. Oke, selanjutnya masuk ke bagian oskoste. Di mana oskoste itu jumlah totalnya untuk di ayam sendiri itu ada 7. Perlu diingat ada 7. 2 yang ada di depan itu namanya oskoste asternale. Asternale artinya A, sternale kan sternum ya. Asternale dia tidak sternum, jadi dia tidak menempel ke sternum. Dia ada 2 ruas di depan. Selanjutnya 5 ruas yang ada di belakangnya dia oskoste sternale, artinya dia menempel pada sternum seperti itu. Selanjutnya untuk menghubungkan dari oskoste satu ke koste lainnya dia ada namanya prosesus uncinatus. Mungkin contohnya kono, ini nggak ono. Oh ada ini dikit. Nih, ini ada namanya prosesus uncinatus. Nih. Menghubungkan dari 2 ke 7 sampai 7. Iya, dan proses uncinatus itu adanya mulai oskoste kedua sampai oskoste ke-6. Jadi dia jumlahnya ada 5. Kan 2, 3, 4, 5, 6. 2 ke 3, 3 ke 4. 2, 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7. Dan ini 5. Jadi cuma 5. Dan untuk panjang dari prosesus uncinatus ini bervariasi. Dan kalau di ayam itu di unggas-unggas darat itu kalau tidak salah normal. Apa? Palus. Untuk prosesus Maaf, sumpah. untuk prosesus uncinatus pada unggas-unggas yang ada di darat itu kalau tidak salah ukurannya normal. Dan untuk unggas-unggas yang terbang itu kalau tidak salah dia lebih panjang ketimbang unggas yang dia lebih panjang, paling panjang, dan yang agak panjang itu punyanya unggas-unggas yang ada di air. Mungkin nanti untuk lebih memastikan nanti bisa dibaca makalah yang sudah kita buat. Itu membahas. Aku membahas perbedaannya dari segi adaptasinya juga. Oke, apa? Tadi yang paling banyak. Kalau tidak salah itu yang ada unggas yang terbang. Kenapa dia lebih panjang? Karena dia membutuhkan rongga yang lebih besar. Prosesus uncinatus. Uncinatus itu yang Nyambung. Ya. Otomatis ketika prosesus uncinatus dia panjang, rongga dia lebih gede. Lebih gede buat apa? Jadi pulmonya dia juga bisa bekerja lebih maksimal di sana. Oke, mungkin untuk memastikan nanti bisa dilihat makalahnya. Oke. Aku yo lali rek. Oke, orang belajar. Selanjutnya masuk ke bagian Sternum. Sternum. Oke, sternum. Oke, jadi kita lihat di sternum bagian sini. Clavicula ini maksudnya sternum apa enggak? Clavicula, furgula, enggak kan? Membutuhkan Sendiri kan? Oke, kita bahas ke sternum. Kita abaikan tulang yang ada di bagian sini. Jadi tulang ini bukan ini. Tulang ini tidak termasuk di osengin aja. Nah, ini. Jadi kita fokus ke bagian sternum. Sternum untuk di ayam sendiri atau di unggas bentuknya itu seperti dok, bukan dok sih. Apa ya? Bawahan dari kapal. Kalau kalian bisa lihat pernah lihat bawahnya kapal itu pasti bentuknya agak berdepan. Nah, kita lihat ujungnya yang paling ibaratnya paling lancip gini lah. Dia itu yang berada di bagian kaudal. Namanya? Burung sih, belum. Ini masih orientasi arah. Terus yang di sini kita bisa lihat yang paling banyak bentukannya ini bagian depan atau kranial. Yang bentuknya lebih membuka itu bagian
dorsal, dan dia bentuknya yang lebih tipis itu dia ke bagian ventral bawah. Terus selanjutnya kita akan lihat beberapa bentukan-bentukan yang ada di sternum ini. Pertama, di sini ada bentukan yang tipis ini, seperti apa ya? Kalau aku bilang seperti mata pisau. Di sini, ini bisa kita sebut namanya carina sterni. Carina sterni ini semuanya dinamakan carina sterni. Oke, selanjutnya di bagian depan sini kita bisa lihat adanya penajuan pas di tengah-tengah. Penajuan yang ada di tengah-tengah pas di sini di atas ini itu dinamakan processus. Oh, benar. Manibrum itu beda nanti. Yang gitu. Processus median cranialis. Yang di atas ini. Bagian di atas ini. Processus median cranialis ini. Penanda kranial. Processus median cranialis. Jadi bentuk taju yang ada di median atau pas tengah-tengah dan letaknya di kranial. Jadi processus median cranialis. Nah, di bawahnya proses median cranialis ini ada bentukan seperti apa ya? Tipis gitu. Nah, bentukan tipis inilah yang dinamakan manubrium sterni. Yang ini. Yang ini manubrium sterninya, ya yang atas ini dinamakan processus median cranialis. Selanjutnya mungkin yang ini kurang jelas aku cari. Nah, kalau yang di belakang sini ada dinamakan, kalau yang di depan tadi processus median cranialis, yang di sini letaknya dia di belakang. Jadi namanya processus median caudalis. Wes? Aman? Oke, selanjutnya setelah processus median cranialis, caudalis, di sini kita bisa lihat adanya beberapa processus lagi yang dia itu bentuknya W. Nah, W. Iya. W. Berarti sekogene tekan kene. Benar. Dan ini namanya berbeda-beda ya teman-teman. Jadi yang pertama yang ada di depan di sini kita bisa sebut namanya processus lateralis cranialis. Ya betul. Lateralis cranialis. Kenapa dinamakan processus lateralis cranialis? Lateral cranialis. Kenapa dinamakan processus lateral cranialis? Dikarenakan di sini adalah bentuk penajuan yang letaknya itu di bagian lateral. Jadi kanan kiri ada dan dia letaknya di depan. Jadi processus lateral cranialis. Oke. Processus lateral cranialis itu ada di bebek maupun ayam. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada bentukan dua prosesus lagi. Nah, pertama, kita jangan pergi ke arah dua ini dulu, tapi kita pergi ke bagian bawahnya ini dulu. Ada satu penajuan dulu di sini. Sebelum membentuk dua penajuan, di sini akan ada satu penajuan. Nah, taju ini dinamakan processus lateral caudalis. Yang bawah sini. Sing ini. Jadi dia sebelum masuk ke sini, dia ke bawah sini. Ibaratnya ketika pohon itu percabangan pertama sebelum membentuk dua percabangan gini. Ya, ini pokoknya ini. Kan kelihatan ya di sini sebelum dia membentuk dua percabangan, di sini ada satu percabangan. Selanjutnya di sini ada processus lateral caudalis itu akan membentuk dua percabangan lagi. Percabangan yang pertama dia letaknya yang lebih kranial, dinamakan processus thoracica. Processus thoracica yang dia akan berarti dia akan ke arah torak. Selanjutnya yang belakang sini dia dinamakan processus abdominalis yang berarti dia menuju ke arah perut. Nah, kalau tidak salah, gunanya proses-proses ini selain juga untuk menopang tubuhnya, dia itu juga berguna untuk melindungi air sek. Untuk air seknya apa? Aku lupa. Sumpah, belum kebahas. Ini agak jujur tatamu. Bisa bedanya. Misalnya kan demokrat sing ditakoni sing jawabane processus lateralis caudalis itu berarti penunjukannya pasti penunjukannya jelas kok. Nanti pasti kalau misalkan percabangannya mungkin ya nanti akan dibahas kayak prosesus ini akan prosesus titik-titik ini adalah bagian titik-titik akan bercabang menjadi titik-titik dan titik-titik gitu. Bisa kamu nonton gini apa deh gini nih di luar gak sih? Tergantung nanti. tergantung ya. Sorry. Ada nggak kamu? Itu
cuma Air sac. LKM sih. Oleh di LKM mau. Itu kode apa namanya? Sing terkorak kan namanya Granialis sama satu sini enggak sih kan? Apa? Naik sini enggak? Ada Boleh sih. air sek. Nanti aja wes lah. Suwe. Aku kok dianu dhewe lanjut sih. Selanjutnya mungkin di sini juga ada satu bagian namanya incisura intercostalis. Incisura intercostalis atau incisura kan irisan artinya ya. Incisura intercostalis. Jadi irisan-irisan di antara kostil. Jadi dia itu letaknya di mana? Di sini. Di sini kita bisa lihat di sini ada bekas-bekas kayak kostil-kostil itu. Nah, inilah yang dinamakan incisura intercostalis. Tambahan berarti. Sek bebek apa yuk cek duwe bebek seren. Bebek itu nggak punya prosesus lateral caudalis dan juga prosesus thoracica. Sisanya itu bebek semua punya. Sebelahnya Berarti Bebek gak duwe lateral caudalis. Wah. lateral caudalis sama thoracica berarti dia nggak punya ini juga. Berarti dia intercostalis. Punya dong. Yang menghubungkan kostilnya siapa kalau nggak ada berarti incisura intercostalis? udah. Berarti median kranial, median caudal duwe. Dua. Lateral kranial Ada ambip langsung prosesnya abdominal. abdominalis. Berarti saya gak duwe lateral caudalis di thoracica. Benar. sing bebek sawon. Karena jomblo tak diri kayak ngono tuh. Ora iki anune sing bebek sing Tidak ada. Tidak ada. Kebetulan tidak ada yang bebek. Tapi duwe gak FKH bebek? Ada. Bisa aja keluar. astagfirullah. Lanjut. Yo yo. Apa selanjutnya? Apa lo? Ekstremitas Granialis. No. Oke, Arah sekarang kita kita lihat. masuk di ekstremitas cranialis. Gak ono. Si ekstremitas cranialisnya masalah itu gak unik Kak. Gue Dito please. Kupuricis ayo. Enek gak Mas Rong. Darul. Ini ada sih sebenarnya. Mas Rong. Le, Nyilih dong. Kang. Nyilih. Ini panis sakon ini ada kok. Hah? Panis sakon ini. Oleh sama. Apa sak kelas hari ini apa? Ya kenapa lo? Enggak, orang kenapa mbak? Enggak. Jadi, oke. Ini ada sebenarnya, tapi kurang jelas dia. Nyelang kok kayak. Nyelang lah. Ke wanita. Iya. Enggak, butuh alat. Itu sini motor. Sing duduk depanmu pas. Karena maju. Iya ya. Ya kan? Panggil. Kak Anin. Sing diantar. Biasa. 1 2 3. Anjay. Pikir atau pikir namanya? Mantap. Jadi, selanjutnya kita bahas ekstremitas cranialis. Ekstremitas cranialis sendiri terdiri dari os humerus, os radius sama ulna, terus os scapula, ya sih scapula sini. Terus os carpometacarpal dan juga os digiti. Jadi di sini kan biasanya karpal, metakarpal kan. Jadi di sini karpal sama metakarpalnya itu mengalami penyatuan, jadi dinamakan os carpometacarpal. Seperti itu. Terus mungkin pertama kita lihat bagian yang di sini, os humerus. Os humerus kita bisa lihat di sini ada yang dinamakan foramen pneumatica. Foramen Mana, Lu? pneumatica. Ini. Iya. Nah, ini sini. Ini foramen pneumatica. Jadi untuk menentukan bisa sing ngadep ngarep ambek gak, kita bisa lihat dari melengkung ini. Kalau melengkung gini, ini melengkung kan, dia di ngarep dari Itu juga air sak bukan termasuk ya? Hah? Air sak. Nah, sih. Jadi di sini ada namanya foramen pneumatica. Nah, foramen pneumatica itu adalah lubang yang nantinya dia akan menghubungkan dengan air sac. Jadi air sac ini nanti akan juga mengalirkan
angin atau udaranya ke bagian humerusnya. Makanya kalau kita angkat humerus dari ayam atau unggas, kita itu lebih enteng dibandingkan humerus lain. Karena apa? Karena nanti ini akan dimasuki oleh udara. Jadi udara itu juga akan masuk ke dalam tulang. Makanya juga apa ya, burung itu bisa terbang ya karena enteng, karena dia udah dimasuki udara juga nanti seperti itu. Terus oh ya, kalau nanti ditanyai dia itu menunjukkan arah atau orientasi apa, jadi dia arahnya adalah craniomedial. Foramen pneumatika. Iya, craniomedial. Nah, selanjutnya di sini ada yang dinamakan Crista deltoideus ya? Crista kan ya? Crista deltoideus. Di mana Crista deltoideus ini menandakan dia bagian caudolateral. Caudolateral. Jadi ibarat ya, karena ini sayapnya udah dibentangkan, kalau misalkan dia tidak dibentangkan, dia itu bentuknya akan seperti ini. Jadi ini bagian lateral, ini bagian medial. Oke, man. Oke, lanjut. Ada kondilus sama troklea. Oke, untuk kondilus dan juga troklea itu adanya di mana sih? Jadi kondilus itu adalah bumbul sendi. Jadi dia letaknya ada di bagian bawah apa atas ya kemarin ngomong? Apa lo? Memastikan. Kondilus, Aku agak lupa. caudolateral, distal. Distal bawah, iya bawah. Tapi maksudnya dia bagian apa nggak lateral? Oke. Enggak. Troklea. Kondilus caudolateral. Medial. Oke, jadi udah. Jadi untuk kondilus dia letaknya ada di bagian lateral atau bagian, kalau misalkan ada di sayap dia bagian atas. Yang ini, yang lebih penonjolan ini dia kondilusnya. Untuk trokleanya dia ada di sebaliknya. Jadi yang lurus foramen pneumatika itu adalah troklea, sedangkan yang lurus dari Crista deltoideus dia adalah kondilusnya. Oke. Teman. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada dua tulang misalnya, yaitu os radius dan juga os ulna. Untuk os radius dan juga ulna itu lebih gede os ulnanya dibanding os radiusnya. Jadi letaknya ulna kalau di sini itu bisa kita lihat lebih kaudal dibandingkan os radius. Seperti itu. Yang ini. Radius lebih tipis, benar. Untuk bagiannya tidak ada ya, tidak ada. Aman saja. Selanjutnya kita masuk ke bagian os carpometacarpal. Os carpometacarpal itu yang mana sih? Bagian di sini. Jadi dia nggak terlalu kelihatan sebenarnya. Sini. Kecil ya? Kecil dia. Di sini. Pokok kalau ditunjuknya di bagian sini dan dia bukan menuju di giginya langsung atau dia bukan menuju radius ulna di sini. Jawab os carpometacarpal. Angger ning kene kan. Angger di sini, yuk. Angger di kono. Kok bulatane Iya di sini. Ini loh. Kalau kalian lihat di sebelum os digiti satu sini, di sini kayak ada tulang kecil. Ya dia itu segini, itu nanti carpometacarpalnya. Di samping ini juga carpometacarpal ini juga carpometacarpal. Nah, selanjutnya setelah carpometacarpal kita berlanjut ke os digiti. Ada os digiti 1, os digiti 2 sama os digiti 3. Os digiti 1 itu jumlahnya satu ruas dan dia letaknya yang paling kecil. Paling kecil yang ini. Yang ini os digiti 1. Selanjutnya di sini ada os digiti 2, di mana os digiti 2 itu ada 2 ruas. Jadi 1, 2. Paling panjang nggak? Paling panjang. Selanjutnya paling belakang sendiri itu ada os digiti 3 jumlahnya 1 ruas. 121. Iya sing dawa. 121. 2 itu os digiti 2. 2 digiti 2 ruas. Oke. Kalian jam piro? Sukatan. Santai. Tenan. Sing digigit tanda sing di bawah dia. Ya, digiti 3. Mau lihat. Satu ruas sebenarnya. 3 itu fusi kan? Enggak fusi, dia karena ini masih ada bekas dagingnya sebenarnya. Definisi ya. Iya boleh. Kalau pengen lebih jelasnya, coba kalian beli sayap. Beli yang Iya. tukwo, gawe mangan. Nah, itu bukan dike. sayap. Kabeh wae utuh. Bukan dike. Kamu Bukan dike. Ricis saiki. Wes, Sak ekor. wes
untuk ekstremitas cranialis udah aman, nggak ada pertanyaan. Man. Oke, masuk ke ekstremitas caudalis. Iki sikile kualik ya, Rek. Iki jane kanan iki, situ kiri. Dibongkar gak iso ta? Gak ojo lek ngawur. Dibongkar asprakir terus diklaim meneh lho pasti. Oke, nganggo iki ae. Iki. Oke, Niki. yo kualik kan. Trochlea iki ngarep tutup bori. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ekstremitas caudalis. Pertama, di ekstremitas caudalis itu kita bisa menemukan adanya pelvis. Dimana sama aja, pelvis itu tersusun atas dua kokse. Kokse sinister dan juga kokse dexter. Dan di sini yang membedakan ada dari pelvis ayam maupun ruminansia, yang membedakan adalah bila pelvis ruminansia itu membentuk yang namanya Simbisis pelvis. simbisis pelvis, sedangkan untuk di unggas Nggak ada. tidak membentuk. Buat apa? Mengeluarkan telur. Mengeluarkan telur. Tapi apakah pertanyaannya apakah semua unggas itu tidak memiliki simbisis pelvis? Enggak. Jadi ada beberapa unggas itu yang memiliki simbisis pelvis juga. Contohnya unggas-unggas gede seperti kasuari, terus burung onta. Gunanya buat apa? Kemungkinan besar Untuk burung onta iso. Kemungkinan besar buat apa? Karena ya otomatis dia kan splanchnya atau visceralnya dia kan lebih berat ya. Nah, jadi dia butuh penahan yang lebih kuat. Misalkan dia penahannya nggak kuat, dia jebol. Terus telurnya lebih besar. Telurnya juga lebih besar. Oke, mantap. Gitu. Oke. Untuk os-osnya kita bisa lihat di sini yang pertama bagian atas ini. Mulai depan ini sampai belakang sini. Tapi bagian atas doang, khusus bagian atas ini. Oke, sampai gini. Ini dinamakan os ileum. Os ileum. Iki sampai sini. Tapi yang atas, ke atas. Benar. Ini. Sampai sini. Bukan yang ini bed. Yang ini. Ini, set. Oke. Ada bentukan nggak? Ileum. Oke. Untuk bentukannya di bagian os ileum Ya, kasih tas. ada namanya pertama ada fossa renalis. Fossa renalis aja kita bisa lihat fossa atau legokan tempat rem, renalis tempat rem atau tempat ginjal. Letaknya di mana? Dia letaknya ada di dalam. Di bagian medial. Ada dua di sini. Jadi bentukan dua di dalam ini adalah tempat dari ginjal atau bisa kita sebut fossa renalis. Iki ya. Iki. Selanjutnya ada foramen ilioischiadica. Ilioischiadica itu yang mana? Jadi dia yang gede. Pokok foramen paling gede yang ada di bagian pelvisnya ayam itu namanya foramen ilioischiadica. Untuk foramen ilioischiadica sendiri itu nanti bakalan tempat keluarnya nervus ischiadicus. Dan juga ada lagi sebenarnya musculus. Tapi aku lupa nanti di grup aku masih tanya juga. Nah, udah untuk di os ileum hanya ada bentukan itu aja. Selanjutnya kita masuk ke os isium. Gimana? Di os isium itu yang mana sih? Os isium itu cuma ini dua. Ini. Soal ini toh. Ini adalah os isium. Ini dok ya, Nak? Iya, Os isium. Gimana? Di os isium ini ada beberapa bentukan. Nggak ada ya? Di pubisnya. Oke, sorry. Berarti bentukannya di pubisnya. Selanjutnya kita masuk ke os pubis. Os pubis itu yang mana? Os pubis itu kecil banget. Jadi os pubis itu ini doang. Nih, tipis ini. Kecil ini dia ke belakang. Iki nek ayam asli ketok gak sih? Nah ini, gitu. Nah ini kan kayak ada os Osnya sendiri. di sini ya guys. Nih, Oh, ini os ileum. kayak ketok. Oh, isium. Ada kan os sendiri. Kecil. Nah ini adalah os pubis. Dimana di os pubis itu ada beberapa bentukan. Pertama ada yang namanya acetabulum atau tempat bertemunya nanti os femur di sana, tempat perlekatan os femur. Mana sih kelewat? Selanjutnya ada bentukan lagi namanya foramen obturatorium. Ya, sama seperti biasanya foramen obturatorium itu tempatnya keluarnya nervus obturatorius. Arteri vena nervis gak sih? Gak ya? Nah itu lupa, ntar tanyakan. Ini kecil di sini. Ada dong. Ini loh. Kecil. Kecil, segini.
Gas. Aman? Man, yuk. Masuk ke dalam os femur. Oke. Os femur sendiri kita bisa lihat kayak seperti ini bentuknya. Ingat, yang ada cabutnya itu pasti dia di bagian proksimal dan juga letaknya diamedial. Jadi ini dan untuk gimana sih cara lihat untuk yang mana yang kranial, yang mana yang kaudal, sebenarnya hampir sama kayak apa namanya femur biasanya. Jadi kita lihat di sini ada troklea, di sini ada troklea, dan di sini ada kondilus. Kondilus itu ada di bagian Udah. kaudal. Untuk femur dia letaknya di bagian kaudal. Spesial. Jadi bentuknya dia seperti ini. Jadi dia kayak ibaratnya kalau kita lihat di sini ya, dia itu yang depan itu kayak lebih panjang gitu loh dari kabutnya ketimbang yang kaudal. Nih. Ya lebih menonjol. Nah, ini pertama kita lihat pertama di os femur, kita bisa lihat di sini ada namanya kaput Femoris. Kaput femoris. Selanjutnya di sini ada troklea, sama yang belakang sini ada kondilus. Troklea, kondilus. Lihat, look. Kaput femoris yang ini. Udah sih. Jalan dulu. Coba tempelan. Ini bener kok. Kalau femurnya benar. Tapi Femurnya ini benar. Sikile. Salah. lihat. Kondilus yang ini. Depan. Salah, itu troklea. Kondilus itu yang lebih menonjol. Balik nak. Set. Nah. Dulu troklea dulu Aman? Aman nggak? Aman nggak? Iya, kalau nanti misal penunjukan yang di kondilusnya os femur itu jawabnya Kinggo sini tanganku cukup tak kondilus walas. apa tambahan kondilus? Lebih amannya jawab kondilus os femur. Oh, anu kondilus femur deh. Kondilus. Nah, Kondilusnya lengkap. kondilusnya virus. Nek kondilus barang sama tibia fibula. Ya, benar. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke bagian tibia dan Sering juga aja. fibula. Tibia fibula seperti biasanya, fibula itu adanya di bagian lateral apa medial? Fibula medial lah. Lateral. Tibia, iya fibula cilik. Fibula yang Iya. kecil. Oke, di sini kita bisa lihat ada os tibia dan juga fibula. Terus untuk menentukan depannya itu gimana? Ya wes cari yang paling jelek. Nih. Ini kan ya dibandingkan ini, dia ini kayak paling jelek kan ya. Nah, Apa bes? Gusti. Terbangkan aja. Sibuk apa? Onde udah jangan mbak itu bana. Asik. Masa video? Saya hai dulu. Terbangkan aja. Ini gak usah mas-mas Ini terbang nggak? Ini lo sap. Iki jangan kulitnya. Bisa terbang nggak ya? Bapak penelitiannya Dugres kemarin. Jadi daripada kelingnya dibuang kita buat preparat. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian lanjut tibia fibula. Oke. Di tibia fibula, ingat ada bentukan penonjolan ini dia ada di letaknya di krania. Oke. Kranial. Menonjolkan dia. Dia ada di krania. Ada di kranial. Dan fibula menunjukkan dia itu ada di lateral. Berarti ini sinister apa dexter? Telu. Sinister. Sinister. Karena kiri. Iya, ini sinister. Ini kranial. Kan fibulanya ada di lateral. Sini tidak lateral. Sinister. Oke, selanjutnya ada bentukan nggak? Kondilus troklea. Oke, terus di sini ada yang namanya kondilus sama troklea. Kondilus itu yang mana? Kondilus itu yang ada di Kranial. yang ini, kranial. Kalau ini ada di kranial.
Terus khusus tibia fibula, terus untuk trokeanya diatur di cauda. Oh berarti ini ya kaki kiri. Sinister. Kiri. Iya benar, kiri. Yap, sini. Kranial ya. Udah gini ya. Aman? Aman. Aman. Yuk. Lanjut ke Sik. bagian Kan dulu saya tibia fibula neng kranial kan? Kranial bener. Ya aman. lanjut di bagian os Tarsal. tarsometarsal. Tarsometarsal. Jadi di sini bukan tarsal namanya, tarsometarsal. Sik dulu ya. Ini kan Iki. Tarsometarsal. Bagi kalian yang sudah tidak asing dengan tulang ini adalah tulang ceker. Oh. Oh iya, Cekelane ceker. Nah, itu iki. Yang biasa kalian makan dan untuk bentukannya itu seperti apa? Jadi bentukannya seperti ini. Ki utawi. Ngetok guys, ngetok. Gak ono apa-apane wis tarsometarsal wis iki. Sometarsal. Bentuknya kalau dia hampir kayak tibia fibula Gak cuma ada gak ono cabut. tulang, gak ono Gak ada cabut, gak ada dan dia bentuknya lebih roto. Biroto. Jalan kaki ya. Gak ada penjelasan sama sekali. Ini tarsometarsal itu ini. Lah kok beda? Udah podo rek. Tapi kayak beda. Ini. Lebih tipisan. Ini. Lebih tipis. ceker mercon. Enak iki rek. Ceker tambah. Kayak sebelah. Yuk lanjut. Yuk. Selanjutnya masuk ke os digiti. Wis, os digiti tak delok untuk kene wis ya. Aman digiti mah. Oke, untuk os digiti ya wis adanya itu os digitinya mulai os digiti 2. Os ada satu nggak? Os digiti 1. Oh, ada. Os digiti 1, 2, 3 dan juga 4. Os digiti 1 itu yang mana? Kita cari yang paling kecil. Kecil. Harusnya ngitungnya itu ini yang ini. Harusnya itu ngitungnya kita dari medial guys. 1, 2, 3. Tapi ini sikile kuali. Nah, jadi kita ngitungnya guys. Ini os digiti 1, os digiti 2, os digiti 3. Itu hilang deh. 1, 2, 3, 4. Ya, yang ini aja kelihatan. Amin. Nah, ini kan ada os digiti 1, os digiti 1, 2, 3, 4. Untuk jumlah ruasnya, os digiti 1 itu ada 2 ruas, os digiti 2 ada 3 ruas, os digiti 3 ada 4 ruas, os digiti 4 ada 5 ruas. Dan meskipun di sini terlihatnya os digiti 1 itu memiliki 3 ruas, sebenarnya dia cuma 2 ruas. Karena apa? Karena os yang ruas yang pertama yang paling dia dekat dengan pangkal itu adalah os tarsometarsal dia. Os tarsal. Os metatarsalnya dia. Di sini. Ini kalau kamu lihat ya, di sini itu 1, 2, 3. Nah, tapi yang ini itu bukan digiti. Itu adalah os Iya, berarti salah paham. os Del. metatarsal. Terus tak duduhi maneh sing cet sing iku Aman? sing ndukur ket iki. Terus khusus jantan dia ada bentukan khusus di belakang kakinya namanya spur atau coro jawane jalu. Jalu. Biasanya kalau kalian tahu tajen atau aduan ayam, di sana itu diikatkan sama benda tajam seperti pisau. Buat apa? Buat membunuh lawan. Biasanya kan buat ladung. Ya, soalnya ada orang loh ini mati kena spurnya anu, pas adu ayam. Gitu loh ayamnya. Yo, ayo Really nih? manusiane. Udah aman semua? Aman. Oh iya, sing iki, kurang iki. siji. Articulatio trioseus di sini. Oke, articulatio trioseus dia itu ada 3 bagian. Namanya osseus. Jadi tri penghubungan antara 3 os. Pertama ada os di sini dulu, yang ini dulu. Yang bawah ini ada namanya os coracoideus. Terus mungkin kalian tanya-tanya, os coracoideus ada nggak kalau di ruminansia? Di ruminansia os coracoideus ini mengalami rudimenter atau sudah berbeda bentuk. Jadi namanya kalau cuma di ruminansia itu kita tahu ada namanya prosesus coracoideus. Ya itu sebenarnya dia kalau misalkan dia tumbuh dia itu bakalan jadi tulang namanya os coracoideus. Ini dia menghubungkan ke sternum langsung gitu. Ini selanjutnya ada os scapula. Os scapula ini yang bentuknya tipis kecil. Iya. Kayak sandal. Nah, benar. Terus yang kayak kalung ini dinamakan os clavicula. Kalau dia menyebutkan cuma satu bagian. Tapi kalau dua-duanya itu furcula. Ya.
di tengah kalung itu pastinya kalung kalau pengen bagus harus memiliki namanya liontin. Nah, liontin ini dinamakan Hippocleideum. Hippocleideum. Nah, Hippocleideum nantinya ini akan dihubungkan ke sternum secara langsung oleh ligamentum. Ligamentumnya dinamakan ligamentum sternoclavicular. Nanti Tuh, ligamentum sternoclavicular apa clavicularis? Oke, ligamentum sternoclavicular. Itu posisinya gimana? Hah? Posisinya? Posisinya dari sini. Sini ke sternum sini. Kan nanti di sini itu kalau kalian kemarin memperhatikan saat kita merobek-robek atau kita mempreparasi dari ayam, di sini itu ada yang namanya apa? Crop. crop ya crop ya. Di sini itu ada crop. Pembola itu kan di sini. Crop. Di sini enggak. Tempatnya di sini. Di kalung Crop itu pun. di sini. Gede. Crop tuh fungsinya apa? Nahan makanan. Buat dia penyimpanan sementara makanan dia ada di semua unggas. Kalau tidak salah ada di semua unggas. Tapi Dan yang kecil. berkecil. Dan dia biasanya kan kalau nggak salah ya pembolo itu nanti kalau ayam itu makan makan batu buat membantu pencernaan dia. Biate gede. Hah? Krikil. Kerikil. Bayangkan lho. Wite manwatu itu. Oh, ventriculus berarti. Oke, berarti di ventriculus kalau kerikil. Tapi dia di sini itu biasanya tempat untuk sementara karena dia buat biasanya kalau kita mau nyuntikin obat secara oral, ngesonde, itu biar dia langsung masuk, kita langsung masukin ke cupnya. Jadi dilebih nomor. Biasanya. Oke, udah? Sudah. Sudah selesai. Ayo, apa ada yang tanyakan? Krope mau ini ndi? Iya. Crop. Dia gini. Di sini. Harusnya di sini. Crop. Di antara os Oraco dan clavicula. Furcula. Di tengah. Wes. Cleideum. Udah? Wes, yuk kita taruh ini lalu kita masuk ke bagian visceral. Museum kan? Gitu. Kita museum kan. Pause dulu. Di anatomi ayam maupun anatomi bebek. Oke, yang pertama kita bisa lihat bagian kepala dulu. Di kepala sini itu ada yang namanya pertama di sini ada yang namanya kom atau Crista carnosa. Crista carnosa. Di mana kom itu bisa digunakan untuk indikasi dari penyakit AI dan kolera. AI dan kolera. AI dan kolera. AI yo ora ro aku yo cik gurung golek. Avian influenza. Golek ono kok. Avian influenza. Nah, Kang, ketemu wis Kang AI Kang. AI ketemu wis. Avian influenza. Kan emang. Ya aku ora ro. Sama dewe selesai. Apa ya? Hah? Avian influenza. Kolera. Oke, selanjutnya di sini kita bisa temukan adanya lubang telinga. Di mana lubang telinga ini dinamakan lobus auricularis atau ear lobe. Ear lobe atau lobus auricularis. Selanjutnya di sini ada lubang hidung yang dinamakan nostril. Nostril. Oke, lubang hidung. Bebek ya ada. Oke. Terus selanjutnya ada satu bagian lagi. Dua ding. Di sini bagian bawah di sini ada yang namanya pial atau palea atau wortel. Gak ada, ini nggak ada ya. Ini ada wortel. Ini atau palea. Selanjutnya ada satu bagian lagi dinamakan apa? Cere. Cere itu ternyata setelah diralat-ralat ada di semua
unggas, tapi dia beda-beda. Dan menurut beberapa penelitian ada yang mengatakan cere itu sebenarnya di mana sih? Jadi cere itu mengelilingi nostril. Ada yang mengatakan, tapi ada juga yang kebanyakan mengatakan bahwa cere itu yang mana? Cere itu yang ini loh. Ada daging tumbuh tambahan di bagian ini. Yes, pokok kalau ditunjuk nostril kan tahu kan pasti lubang kan yang ditunjuk. Terus kalau di ayam itu cerenya yang mana? Cerenya ayam itu yang ini. Ini itu cere. Berarti ganing nostril ya? Iya mengelilingi nostril, enggak di nostrilnya. Dia juga mengelilingi nostril kok kalau yang ini bebek. Udah? Wes, man. Selanjutnya kita buka bagian dalam dari buka bagian dalam dari mulut. Bisa stop gak sih? Apa? Kilo baju berbulu. Enak aja. Yuk lanjut. Saja kita masuk ke bagian dalam dari ayam sini. Oke, pertama kita bisa lihat di sini ada bentukan yaitu apa? Ini koana. Dan di belakang dari koana yang lebih kecil di sini itu ada yang namanya celah infundi bulum. Selanjutnya di atas di sini ada bentukan tajam-tajam kecil-kecil. Itu dinamakan papila mekanik. Nah, sedangkan bentukan gelombangnya itu dinamakan rugae palatina. Selanjutnya kalau kita menuju ke arah bawah di sini kita bisa menemukan satu organ yang dinamakan linguae. Linguae ini biar nggak copot harus diikat. Ikatnya pakai apa? Di sini ada yang namanya frenulum lingualis. Selanjutnya di sini ada organ yang dia bentuknya bulat. Nih, bulatan ini dinamakan laring. Di tengah laring itu ada yang namanya glotis. Glotis itu fungsinya adalah menutup ketika ada makanan masuk. Dan untuk esofagus, jadi di sini nanti ini akan menuju trakea. Sedangkan untuk menuju esofagus itu di mana? Jadi di dalam sini nanti. Di atas sini. Ini nanti masuk ke dalam. Berarti glotis lanjut ke esofagus. Nah, selanjutnya untuk bebek. Podo air ya. Iya kan, podo kan? Iya. Tapi oke, kemarin aku dibilang Kak Nova juga, biasanya kalau kita menunjuk biar kita nggak keliru mana yang rugae palatina, terus mana yang papila mekanik. Biasanya papila mekanik itu justru ditunjuknya di bagian sini. Ini kan juga ada beberapa papila. Ngisor. Iya, ini juga papila mekanik namanya. Pokoknya dia bentukan tajam-tajam itu papila mekanik. Nek rugae palatina ora tajeme. Ora, rugae palatina itu cuma gelombangnya aja. Kita juga punya rugae palatina kok kalau kita lidah kita arahkan ke bagian dinding atas mulut kita itu ada kayak kasar-kasar. Oh iya, Nah itu rugae palatina. Oh iya, benar. langsung merasakan. Terus lanjut bagian muskulus. Sekarang kita balik, kita bahas bagian muskulusnya. Musculus. Oke, muskulus. Pertama, bagian yang paling luar kita bisa temukan di sini adalah musculus pectoralis superficialis atau namanya musculus pectoralis pars thoracalis. Selanjutnya ketika pars thoracalis ini kita kuatkan di dalam sini ada yang namanya musculus pectoralis profundus atau musculus supracoracoideus. Itu sekal tonsil sini. Oke. Udah aman nih, aman lah ya harusnya ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian sayap. Sing gini sih, podo ae rek. Iya, podo ae. Kalau nak bedone rek. Setelah bagian sayap. Nih. Oke. Yang pertama di bagian sini kita bisa lihat di sini di bagian os humerus kita lihat ada otot yang paling kranial dan dia lumayan gede kok. Ini dinamakan musculus biceps brachii. Yang ini loh, sayap dulu ya Kak. Ini musculus biceps brachii. Terus yang belakangnya sini ini namanya musculus triceps brachii. Selanjutnya di sini ada
Yang di sini ada musculus bicep brachii, terus yang belakang ini tricep brachii. Nah, terus untuk di sini ada lebihan kulit. Lebihan kulit ini dinamakan propatagium. Propatagium. Di propatagium itu biar dia ada yang mengikat, diperlukan adanya suatu pengikat atau otot. Nah, ototnya di sini ada. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Oke. Kalau kalian lihat di sini, dari bicep brachii itu akan ada otot kecil di sini menuju propatagium. Nah, ini dinamakan musculus bicep brachii pars propatagialis. Di sini juga ada harusnya. Misi, ini gak terlalu kebuka rek. Gak kebuka rek, sini juga rek. Angkat dulu. Ini. Kak ono rek, hilang rek. Gak terlalu kelihatan kalau di sini. Pokok kalau ada dari bicep brachii ke propatagium itu bicep brachii propatagial, pars propatagialis. Nah, selanjutnya dari bagian tubuh depan ke propatagium itu ada juga satu otot yang menghubungkan. Tolong bukain. Tekan. Nah, di sini. Woi. Iki apa? Ini. Iki masuk berusaha apa sih? Elisa. Berusaha. Yang menghubungkan ke Yoksam atau Elkyok? Yang infundibu, bukan apa sih? Terus lanjut. Salazar. Lanjut. Nah, ini pokoknya di sini ada namanya nanti kalau ditanya musculus deltoideus pars propatagialis itu yang mana? Jadi yang menghubungkan dari sini ke bagian sayap. Ada kok sebenarnya. Kamu tarian minta tolong. Nganggo tangan aja kok. Nganggo tangan. Nah, ini kalau kita lihat di sini itu ada kayak otot gitu loh kecil. Nih, ini. Ini kan ada otot. Nah, otot ini dinamakan musculus deltoideus pars propatagialis. Di sini juga harus ada. Ini, sini, nih. Ini kan ada otot. Ini otot ini. Lek koncekel iki atos. Beda sini. Wes. Selanjutnya kita masuk di bagian antebrachii. Di bagian antebrachii kita dapat menemukan beberapa otot. Yang pertama. Bersama Brisius sih limfatik ya, dengan Bersama Brisius limfatik. Imunitas. Iya limfatik. Sistem imun. Lanjut di sini ada yang namanya pertama di sini paling depan atau paling kranial dinamakan musculus extensor carpi radialis. Yang ini. Di sini juga musculus extensor carpi radialis. Ini. Selanjutnya yang kedua, di sini ada namanya musculus apa? Pronator superficialis. Nah, saya setelah musculus pronator superficialis di belakangnya sini ada yang kecil. Dia letaknya kalau aku ngomong dia lebih mendekat ke pangkal. Ini loh, dia kecil ke bagian atas, gede ke bagian pangkal. Nah, ini dinamakan musculus pronator profundus. Selanjutnya dia ada di atas. Bedanya, makanya kita membedakan mana pronator, mana flexor. Itu nanti kita bisa lihat dari bawah dan juga atas. Kalau yang ada di atas ini dinamakan musculus flexor digitorum profundus. Ini. Jadi kalau yang ini yang extensor carpi radialis, ini pronator superficialis, pronator profundus. Nah, ini kan atas kan? Oh. Ini. Flexor digitorum Iya, yang ini. profundus. Yang ini betul. Yang ini. Selanjutnya dia terletak bukan yang ini, guys. Bukan yang ini, tapi ada di dalam sini. Yang kanan. Oke, vario. Di dalam sini. Ini kayak ini nyatu deh. Terus pokoknya dia kecil kok. Nah, ini. Berarti nanti masuk ke dalam gitu ya, Pak? Harusnya cuma ke sini doang sih. Wes pokoknya anggapnya inilah. Di sini itu ada namanya musculus flexor di carpi ulnaris. Musculus flexor carpi ulnaris. Gede ya? Wes diwale saiki. Wes Jumatan Jo. Iya, sama orang gede, lanjut ya. Kurane ya. Terus yang ini di sini kita bisa temukan ada dua berkas musculus.
Ada 3 sih sebenarnya. Tapi gambar yang paling depan ini pokoknya musculus extensor carpi radialis. Ini. Terus yang kedua di sini itu ada beda kok. Pokoknya seratnya berbeda. Ada musculus flexor digitorum communis. Oh iya, extensor digitorum communis, sorry salah. Terus yang belakang sini ada musculus extensor carpi ulnaris. Dah. Mari. Terus apa meneh? Otot sing disikil ya? Iya, tinggal dikit. Oke, selanjutnya di bagian sini. Kita lihat di bagian paha atas. Kalau kalian makan paha atas, di sini kita bisa lihat ada 2 muskulus. Kelihatan kan? Ini yang kecil, ini yang gede. Ini kecil kan ada sendiri kok. Beda kan? Ini dinamakan musculus iliotibialis cranialis. Yang tipis ya kecil. Yang tipis kecil. Nah, soalnya yang gede ini semuanya ini dinamakan musculus iliotibialis lateralis. Ketika kita buka, tek, di dalam sini itu ada beberapa berkas musculus. Yang pertama yang ini yang seperti plaster gede, ini dinamakan musculus iliotibialis cranialis. Selanjutnya di sini ada satu musculus lagi yang ini kok kajian sini. Nah, ini kecil dia, yang ini. Dia dinamakan musculus ambiens. Gunanya buat apa ambiens? Mencengkeram, membantu. Sendepeni sholat, Cok. Sholat. Terus selanjutnya di sini itu ada namanya musculus. Nah, inilah agak gatel namanya, agak panjang. Musculus pubis ischiofemoris. Jadi musculus pubis ischiofemoris. Yang mana? Yang ini. Kalau yang ini nih, ini. Ini. Nah, terus selanjutnya yang ada seperti segitiga, dia agak gede. Ini dinamakan musculus adductor. Oke, di dalam musculus adductor kita bisa lihat ojo. Iki sing tak bedah wingi kok. Iya. Soalnya kenapa? Dia ada variasi di sini. Harusnya kalau di bawah aduktor itu kita bisa lihat nervus ischiadicus. Tapi ini dia enggak di bawah aduktor langsung, tapi ada satu musculus lagi. Oke, nanti mungkin kita bahas ini. Pokoknya ini aduktor. Terus di bawah sini ada dua musculus, yaitu musculus semi membranosus sama musculus semi tendinosus. Nah, di dalam sebenarnya di antara semi membranosus sama tendinosus itu ada satu musculus yang ini. Ini dinamakan musculus piriformis. Nah, di bawah, harusnya di atas lobus piriformis di sini ada satu nervus. Nervusnya dinamakan nervus ischiadicus. Nervus ischiadicus itu bisa digunakan untuk menandai penyakit apa? Apa lo? Marex disease. MAREK Apa lo? PTS Marex disease. Di nervus ischiadicus. Terus indikasi penyakit Marex. Apa aja? Terakhir yang lembut, terus kenal sini so tegok-tegok lah. Marex. Iya. Terus di sini ada tahu kan musculus fibularis longus, yang belakang ada musculus gastrocnemius. Sudah. Besok lagi guys. Fibularis longus terus Pokok iki ono tambahan, iki mungkin papila uropigeal sama glandula uropigeal. Sini. ulang putih ya. Gastrocnemius yang depan, yang belakang sini. Salah. Ini fibularis longus, yang sini gastrocnemius. Yang ini apa tadi Hud? Mana? Isia apa? Apa? Yang di sini. Musculus pubis ischiofemoris. Ischiofemoris. Aku tinggal ya. Yang ini ilio ischiadica.